Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Bener gak sih? Oke, lanjut. Hai, ada apa nih? Rencana apa nih? Iya nih. Aduh. Nih boleh buka maskernya nggak? Ya, boleh gak sih? Apa ini udah ada varian baru nih ya? Udah pada vaksinnya. Udah dong, Udah aman. aman. Kita di sini aman. Oke. Kenalin dulu deh, kalian siapa aja nih? Oke, aku Siapa Rina. Aku Gilang. Oke, saya Aro Rama. Saya Fauzia. Halo semuanya, nama gue Andre Anggara. Oke, dan di sini saya sebagai Saputra Hardianto. Aku cinta. Aku cinta. Ya, aku David. Nama aslinya Riza ya. Kok gak ditato sih kan? Udah. Ada apa nih? Status deh, tambah status. Enggak, temen aja. Kok enggak diakuin? Orang temen kan. Gimana? Kalian tahu nggak kalian di sini ngapain? Aduh, kayak kita Nggak nggak tahu tahu. dia mau ngapain. Aku akan kasih pertanyaan ujian sekolah dasar SD. Apa? Jadi kalian tadi Boleh diulang nggak? Boleh diulang. pertanyaannya akan dikasih pertanyaannya ujian nasional sekolah dasar. Aduh. Tahun berapa tuh? Jangan dong. Aku bodoh. Di depan kalian itu kan ada bel. Ya. Jadi kalau sudah tahu jawabannya langsung ditekan siapa yang cepat dia yang jawab duluan. Oke. Yang duluan pencet bel dia yang duluan. Oke, udah siap? Kayak anak SD dulu, biar nggak nyontek. Pertanyaan pertama. Mata pelajaran IPA. Wow. Apa yang membuat daun berwarna hijau? Tahu nggak yang Mungkin faktor dari alam, hujan, kayak cahaya matahari atau dan segalanya. Fotosintesis. Klorofil. betul? Waduh. Easy. Gambar pahlawan yang berada di salah satu sisi uang Rp1.000 kertas adalah Itu siapa ya? satu. Itu Jenderal Sudirman. Patimura. Oh, gue kayaknya WR Supratman deh. Oh, bukan. Oh, dia nyanyi. Salah. Rupiah kertas. Patimura. Patimura. Jawab tadi. Nggak adil. Gue jawab. Gue mau jawab. Soalnya kan ada dua Iya, ini. makasih udah ngalah buat aku. Pak Budi membeli 3 gros cincin. Lalu kemudian dia membeli lagi sebanyak 5 lusin. Berapa jumlah buah cincin yang dimiliki Pak Budi sekarang? Tadi pertanyaan. 63. 297. Dia pede amat, coy. Udah amat. Oke, berapa? 96. 60. 132. 15. 15. Oke. Nih sekarang aku mau nanya, 1 gros sama dengan berapa? 10. Seingatnya lu. Dengan kalau Kak Andre Masih lupa inget. 1 gros berarti Satu nggak tahu gross ya? nggak tahu. Oke. 1 gros itu sama dengan 144 buah. Oh, 144. 1 lusin sama dengan 12. Jadi Oh. totalnya berapa buah adalah 492 buah cincin. Oh. Oke, salah dua-duanya. Kurang setengah. Ya, aku. Oke. Hmm. Pertanyaan keempat, mata pelajaran IPS. Ya, asik nih. Negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai laut Aduh, gue pas deh kalau masalah Pas. negara. Pas. Enggak Pas. tahu. Heeh. Pas. Ya, pas. adalah Laos. betul. Cepet. Laos. Kali ini gue nggak mau ngalah. Penyakit kekurangan darah merah dinamakan Leukemia. Aduh, pas deh. Anemia. Kalah cepet tangan gue kali ini, oke? Mau coba? Penyakit kuning. Bahasa Indonesia penyakit kuning. Dia bisa, gue ngerti. Ulang gue ya, anemia. Benar. 7
ditambah 7 dikali 7 ditambah 7 dibagi 7 dikurang 7. Aku nggak tahu. 2. 76. Dikit lagi ya. Udah lupa gua. Jawabannya 7. Jawabannya 50. Tadi gua belum gua kurangin, gua belum gua bagi. Lupa gua. Iya. 76 kurang 7. 77. Masih bagi kan? Iya, belum. Udah. Iya, ada. Iya. Salah, intinya salah. Intinya salah. Oke. Next, pertanyaan ke-6. Heeh. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Majapahit. Pajajaran. Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Dinasti Syailendra. Tadi gue duluan. Gue duluan tadi. Ganti. Ganti. Yang benar adalah pada masa dinasti Syailendra. Oh, siapa tuh Mas Syailendra-nya? Assalamualaikum. Next ya, pertanyaan ke-8. Matematika lagi. Tadi katanya Ya. pertanyaan Mahadana. Oh, tentang trading nggak? Trading maksudnya. Tuh. Tentang trading maksudnya gitu loh. Sorry ya. Kok Willy yang sorry? Disalahin gua aja. Udah, lanjut lagi. Nanti pulang bareng ya. Oke, next ya. Berapa luas lingkaran yang memiliki diameter 28 cm? Lingkaran. 88 cm persegi. Aku Apci. 14. Oke, kita keep ya. Bangkut. Tuh lingkaran sini. Aduh, lupa nih rumusnya aja. 60. 60. Jawaban yang benar adalah 616 cm persegi. Waduh. Lupa rumus mungkin. Lah, pakai rumus Cil, anjir, rumusnya tuh bangun ruang. Oke. Berarti current score berapa di pertanyaan 8? 3-3. Oke, Sama sorry. ya. Oh. Ayo. Makin kompetitif. Oke. Pertanyaan ke-9. Rangkaian listrik yang tidak memiliki cabang dinamakan rangkaian Pencet aja, coy. paralel. Pendek iya nggak sih? Enggak tahu deh. Rangkaian. Seri. 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 Udah tahu. Oh iya, gua ngomel ya. Ada bel anjir. Berarti kasih guys ya. Iya. Oke. Pertanyaan 10. Alas sebuah segitiga adalah 15 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah 20 cm. Ya, anjir rumus tadi Berapa tinggi nih. panjang sisi miring segitiga tersebut? 10 cm. Enggak bisa ngitung, mendingin ngitung duit aja deh daripada ngitung kayak gini ya. Oke, berarti nggak ada yang benar ya berarti. Oke. Jawabannya adalah 25 cm. Ya anjing 28 dong kelebihan, Bang. Lupa inget. Kelebihan. Ini kan seri. Berarti satu pertanyaan lagi yang bisa dapetin yang benar itu pemenangnya. Oke. Oke? Tetap pencet bell ya. Gampang kan? Oke. Sumpah kalau matematika gue jeblok. Nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku. Aja. Aduh. Nggak inget nih. Anjing. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Salah. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Bener gak sih? Oke, lanjut. Pribadi. Salah ya? Nggak apa-apa kali. Berkibarlah benderaku, lambang suci Gue salah lambangnya, coy. gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia.
Salah. Di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Ganti gue dong. Berkibarnya selama-lamanya. Kagak dong, kan sampai habisnya gua. Depannya gue. Gimana nih? Satu lagi. 2,5. Tetep lu menang kalau 2,5. 3-2. Jadi sama imbang. Gimana nih? Ada satu lagi, imbang. Ya udah satu imbang ya. Satu lagi. Berarti oke, sekarang imbang ya? Satu nih. Ya, satu-satu deh. Satu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Perubahan benda padat menjadi gas disebut Gaya. Enggak dulu dong. Uap. Udara. Membuai. membuai siapa? Membuai Salah juga. Ada diem. menyublim. Kan. Jadi gimana tadi pertanyaan-pertanyaannya? Sebenarnya lebih ke flashback lah ya, mengingat ke masa-masa SD sebenarnya. Cuman kan mungkin udah lama. Jadi udah lama banget jadi udah nggak kepikiran ke situ lagi. Oke. Gitu. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kalian kuliah nggak? enggak. Aku nggak. Kuliah. Aku enggak. Enggak. Aku nggak lanjut. Kuliah, tapi Kuliah. hanya nyampe diploma. Kakak posisinya di perusahaan ini apa? Jadi asisten marketing manager. AE. Eksekutif. Account executive. Econ eksekutif. Marketing, konsultan trading. Konsultan. lebih tepatnya. Aku mau kasih tahu kalian fakta menarik atau fun fact nih. Oke. Dengerin ya. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau yang SMA itu adalah 11,13% tingkat penganggurannya. Itu termasuk yang paling tinggi tingkat pengangguran di antara tingkat pendidikan yang lain. Sedangkan tingkat pendidikan universitas, tingkat penganggurannya itu 5,98%. Tapi justru yang belum pernah sekolah atau bahkan yang belum tamat SD, tingkat penganggurannya itu cuma 3,61%. Paling rendah dibandingkan tingkat pendidikan yang lain. Nah, kalian habis dengar statistik ini, menurut kalian gimana nih pendapat kalian dengan tingkat pengangguran yang paling rendah untuk orang-orang yang nggak sekolah bahkan belum tamat SD? Kalian aja. Pendapat kalian? kalau menurut Zia itu tergantung, karena yang nggak sekolah itu dia mau berjuang mati-matian buat dapetin income atau uang tambahan. Mungkin teman-teman saya juga banyak ya nggak lanjut SMP atau SMA. Itu larinya ke bisnis. Jadi sudah dimulai dari bisnis. Menurut aku kalau kenapa sih mungkin anak kuliah, anak SMA yang mungkin jenjang pendidikan juga lebih tinggi. Sorry to say, saya akan bilang anak zaman sekarang kebanyakan gaya. Gengsi lo terlalu tinggi, boy. Iya. Ya. Jadi menurut gue sih kuliah atau enggak, bahkan gimana gitu, itu nggak mempengaruhi nasibnya sih. Emang kadang-kadang susah sih mempengaruhi, cuman menurut gue sih balik lagi ke orangnya gitu. Ada yang dapat kerja karena koneksi, ada yang memang berasal dari yang udah berada, punya bisnis sendiri, bangun build sendiri gitu, company sendiri. Menurut kalian skill-skill apa aja nih yang diperlukan untuk menjadi orang yang sukses? Jiwa leadership. Kedua pemikiran dalam visioner. Dari segi pemikiran gitu, visioner, karena kan seorang yang benar-benar dibutuhin, kita bisa contoh gini, orang kan dari cita kerja sini kita bisa melihat mau arah kemana nih ekspansi kita ke depannya. Orang juga setidaknya harus bisa membaca peluang itu ke depannya. Makanya hal yang belum kita pikirkan tapi kalau sudah kita pikirkan, otomatis kan tinggal kita menyesuaikan dengan ya ibarat kata susunannya aja gitu nantinya. Seperti itu sih kalau dari saya pribadi. Kedua mungkin balik lagi integritas ke sebuah kerjaan itu penting.
Karena cuma gitu, Anda mempunyai gelar tinggi tapi integritas nggak ada. Itu kalau aku pribadi. Oke, kalau untuk bagi pandangan saya sendiri, untuk skill yang harus dikenyam untuk meraih key of sukses sendiri sih ya. Yang pertama itu ada seperti yang Bang Putra bilang tadi, leadership. Kita harus punya jiwa leadership dalam diri kita untuk mencapai titik kesuksesan kita. Yang kedua itu ada yang namanya kreatif. Nah, jadi kita untuk meraih kesuksesan pribadi itu nggak terlalu mematok dengan melihat orang lain gitu. Orang lain sukses di sini ya mereka emang bidangnya di sini, sedangkan kita bisa memilih bidang yang lain. Jadi kita nggak perlu, misalkan kita di sini gagal ya mungkin bukan jalan kita. Kita harus lebih kreatif gitu kan. Yang ketiga ada yang namanya konsistensi. Nah, jadi yang namanya key of success itu butuh yang namanya konsisten. Jadi ya misalkan kita udah memulai suatu bisnis, suatu usaha. Nah, misalkan kita udah merasa gagal, ya kita nggak boleh menyerah. Karena kan yang namanya konsisten itu harus wajib dijalankan untuk meraih kesuksesan kita. Nah, kalau misalkan kita udah nyerah, ya gimana kita mau sukses? Kita nggak punya skill dari konsistensi sendiri kan. Yang keempat adalah disiplin. Nah, dan juga kita harus membutuhkan yang namanya disiplin. Nah, udah. Udah dulu kan. Yang bagus-bagus. Oke, Thank you semua. Oke. Terima kasih.